Bahwa energi yang bergerak ke atas itu adalah energi. Makanya kan saya katakan bahwa energi yang ada di wilayah-wilayah batin, di wilayah 2, 3, 4, 5, 6, itu aja diturunkan masuk tabung bawah. Ngapain kok energi yang sudah di bawah ini kok diunggahke lagi? Nah, tetapi yang benar itu adalah energi yang ada di wilayah 6, 5, 4, 3, 2 itu dimasukkan ke dalam tabung bawah. Kalau sudah masuk ke tabung bawah, itu dimasukkan ke dalam pesawat KR. Nah, pesawat KR inilah yang diunggahke menuju ubun-ubun. Maka kalau orang tua zaman dulu urip-uripo buntute merambato neng endase. Yang KR yang ada di tulang ekor ki urip-uripo aktifkan, merambat, digerakkan menuju ke ubun-ubun. Karena ubun-ubun itu di kepala tuh, merambato neng endase. Itu. Ya, jadi kadang orang pengertiannya itu ya macam-macam, tetapi saya mengatakan seperti ini karena ini ilmiah, karena ini hasil sebuah riset. Sementara mereka itu kebanyakan hanya hasil olah nalar atau olah pikir gitu aja. Ya. Ini agak relate juga dengan salah satu keilmuan paguyuban yang mungkin saya tidak sebutkan di sini. Memang ada seperti begitu. Jadi ketika nanti yang mulai dari tulang ekor itu memang terasa, bahkan terasa hawa suhunya sudah beda, itu terasa hangat. Yang lain itu naik melewati tulang punggung belakang, leher sampai ke atas ke ubun-ubun ini memang ada, dan itu berupa cahaya. Itu memang ada di salah satu paguyuban Jawa, itu juga ada keilmuan ini. Mungkin simular, hanya beda istilah-istilah saja. Oke, untuk mungkin sesi yang terakhir ini, Pak Gun, mendekati apa yang Pak Gun tadi bicarakan tentang masalah bencana-bencana tadi ya. Persiapan-persiapan apa yang dibutuhkan bagi kita, mungkin saudara kita yang mungkin dalam tanda petik sangat awam sekali dengan keilmuan macam begini. Nah, itu kan ya perlu memang harus dibekali lah, biar kita tidak tergilas seleksi alam ini. Monggo, Pak. Ya, seperti yang saya tadi saya katakan ya Mas, jadi dengan banyaknya informasi dari YouTube itu ya, itu bahwa ada yang mengatakan bahwa tahun 2025 itu akan terjadi bencana besar. Ada yang mengatakan begitu. Ya, kalau saya masih punya keyakinan bahwa tahun 2025 dan 26 itu seperti sabda Simbah biarlah untuk menikmati angkane. Perkiraan saya kan tahun 2027, janganlah ini menjadikan kita itu cemas, khawatir, susah dan sebagainya. Tetapi mestinya kita percaya diri, asalkan kita itu menjadi manusia yang benar. Yang benar itu seperti apa? Seperti yang ditulis di dalam sebuah kitab suci mengatakan kedatangan Isa yang kedua kali itu bukan untuk menyelamatkan, tetapi menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya hidup dan mati itu KR-nya. Yang KR-nya sudah aktif ya selamat, KR-nya masih mati ya, masih pasif ya nanti nggak selamat. Nah, tetapi karena Simbah sudah menurunkan levelnya, karena untuk pohon ara yang berbuah itu kan KR6 ya, itu kan mustahil untuk orang saat ini, apalagi waktunya tinggal sebentar lagi. Siapapun yang berusaha untuk nyirami biji ara itu selamatlah. Nyirami biji ara itu kan kita berusaha untuk mengaktifkan KR ya. Jadi pohon biji yang masih biji belum tunas saja belum. Nah itu nanti dengan kita menambang energi itu kan sama aja kita itu sudah berusaha untuk nyirami biji ara. Nah itu sudah selamatkan. Ya, makanya pesan saya ya jangan khawatir, tapi kita mestinya harus berusaha untuk menjadi manusia yang nanti terpilih oleh alam, kita selamat. Kena selaneng garulan luku. Ya, jadi kita nanti bisa selamat. Ya kemudian nanti kita menjadi benih baru, karena ini Simbah pun juga mengatakan dulu
apa gunanya kamu jadi presiden tapi kalau nggak selamat menghadapi pergantian zaman. Nah, kemudian dulu kami menjadi anak kecil yang manja. Kami cuma menunggu nanti kalau Simbah ada perintah dari Simbah, karena dulu Simbah kan pernah menjanjikan ke saya, besok tak kasih waktu 3 hari. 3 hari sebelum hari H, kamu tak kasih tahu, nanti saudara yang ada di tempat yang jauh nanti suruh pulang. Ya. Tetapi karena Simbah sekarang sudah tidak ada, lah, saya kan mestinya ya mikir lah, siapa informan saya berikutnya. Ya, tetapi saya percaya diri bahwa saya nanti akan mampu untuk mengetahui kapan itu terjadi, sehingga nanti orang-orang yang butuh informasi itu, kami harus mampu untuk memberitahu kepada mereka. Bahkan ini yang ada saudara kami itu yang mengikuti pendidikan S3 di Melbourne, Australia itu ya, dia kan dosen dari Gajah Mada, dia melanjutkan S3 di Melbourne, Australia. Dia pamit dengan saya karena dia paling tidak sudah pernah mendengar dari Mbah Mujono bahwa nantinya itu akan ada bencana besar. Nah, kalau misalnya di Australia katakanlah tidak ada orang itu yang KR-nya udah aktif di sana, misalnya dia bisa selamat, tetapi yang lain tidak ada yang selamat. Apakah secara mental dia itu akan kuat tinggal di sana sendirian? Makanya dia kan juga berharap nanti kalau misalnya Simbah itu ngasih informasi, dia minta dikabari, dia akan kembali ke sini. Dan dengan sekarang Simbah sudah nggak ada, ya kita kan mestinya ya jadi bingung loh, besok gimana? Tapi percayalah bahwa nanti kalau kita menjadi orang-orang terpilih, kita nanti pasti suket godong dadi rewang. Sak mergo nanti ya keberuntungan akan berpihak kepada kita. Gitu, Mas. Menyirami biji ara. Ya, menyirami biji ara. Ya. Ibaratnya itu biji ara itu kan pikil aja belum, tapi kita sudah berusaha nyirami dengan tujuan agar KR itu menjadi aktif. Iya. Kalau kita boleh misalnya mencontoh dari beliau itu, jadilah terang dan garamnya dunia. Ya. Berarti kita harus bisa bermanfaat di situ kepada mungkin ya paling tidak orang terdekat kita, keluarga kita, tetangga, dan akhirnya sebetulnya membangun kesadaran secara kolektif, satu bangsa, satu negara, mungkin satu dunia. Sebetulnya makna dari garam dan terang dunia itu, kalau terang, itu kan menerangi orang lain ya. Mereka yang berjalan di jalan yang salah, dengan terang kita itu dia menjadi, ternyata jalan saya salah, sehingga dia bisa pindah ke jalan yang benar. Kemudian garam diberikan cahaya Tuhan. Iya. Cahaya kebenaran lagi. Iya. Garam sayur tanpa garam itu hambar, tidak ada rasanya. Iya. Maka kita menjadi garam itu kita akan iso nguripke rasane manusia itu, karena sekarang itu rasane menungso itu sekarang rasanya sudah mati, Mas. Dia hanya ego mikir ke ragane sendiri. Raga lapar makan, haus minum, ngantuk tidur. Tetapi dia tidak pernah mempedulikan partikel-partikel batin kita, nasibnya besok seperti apa. Nah, dengan kita itu menggarami mereka, manusia-manusia itu menjadi rasane urip. Karena untuk bisa berhasil menuju wasono itu, pertama itu nalare urip dulu. Nek nalare uripnya ya banyak yang sudah ning rasane itu yang belum gitu. Nalare urip, kemudian diuripke rasane. Nek wis urip rasane, mesti nanti batinnya itu akan urip. Gitu. Maka prosesnya seperti itu. Maka kita harus menjadi garam dan terang dunia, biarlah semakin banyak orang-orang itu yang nanti terselamatkan menghadapi pergantian zaman. Makanya ada juga di dalam Jongkot Joyoboyo itu kan mengatakan bahwa elaelo wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak judu. Nah, karena Jawa itu kan macam-macam ya, Mas. Ya, Jawa sing selamat itu yang apa? Yang Jawa sing ajaran benar. Jawa sing kan Jawa itu kan banyak sekali sing golek pesugihan, pelarisan, kasekten dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian Cina Londo kari sak judu, artinya luar paham Jawa itu mereka pun juga ada yang selamat.
Tetapi sedikit, ya selamat itu siapa? Ya manusia-manusia yang benar, meskipun dia tidak paham tentang ajaran Jawa, tetapi dia rosone nalare urip, rosone urip. Jadi misalnya yang Muslim, Muslim yang cerdik, orang Kristen, Islam yang cerdik, orang Hindu-Buddha yang Betul. cerdik, orang kafir yang ateis, tapi dia cerdik gimana? Bagaimana bisa selamat menghadapi pergantian itu? Mungkin itu, Mas. Nah, Oke. Nah, di situ kan ada selanjutnya kata-kata tentang aku datang bukan untuk menyelamatkan, Ya. tapi untuk menghakimi. Ya. Berarti memang di situ ada sedikit mungkin apa ya, agak warning ya. Ya. Ketika manusia itu masih tertidur dalam Ya. keterlenaan, Ya. lagi nyaman, dia kesadarannya masih belum ada. Ya. Jadi di situ maknanya memang secara kesadaran di situ. Bukan hanya apa ya, bukan secara keilmuan akademis dan lain sebagainya. Jadi di situ mungkin Pak Gun bisa memberikan ular-ular nasihat di ini sesi terakhir, bagaimana suatu mungkin versi keilmuan Jawa atau bahkan yang melewati jalur agama, sekiranya nanti kita tumbuh bersama-sama kesadaran kita menuju peradaban yang lebih baik, lebih maju lagi. Monggo, Pak Gun. Ya, betul, Mas. Jadi mengapa toh alam itu nanti akan bergejolak untuk menghakimi manusia atau seleksi Alam. untuk menseleksi manusia? Itu karena peradaban manusia itu sudah lupa terhadap kebenaran. Jadi tujuan hidup itu apa? Padahal harusnya tujuannya itu kan goleki sangkan paraning dumadi, tetapi manusia sekarang itu sudah lupa itu. Padahal Pak Harto sendiri, Pak Presiden kedua Indonesia itu pada saat pidato kenegaraan tahun 93 itu dia menyebutkan goleki sangkan paraning dumadi itu. Nah, mestinya peradaban manusia untuk goleki sangkan paraning dumadi ini ditumbuhkan kesadarannya untuk manusia-manusia sekarang ini. Nah, untuk bisa menumbuhkan kesadaran manusia sekarang ini, ya kita menjadi garam dan terang dunia. Maka saya juga sangat berterima kasih dengan difasilitasi Mas Indra dan Mas Dodi, saya boleh bicara di Ngaji Roso atau mungkin channel-channel yang lain ini, dengan harapan ini banyak dilihat, didengar oleh banyak orang, sehingga mereka akan bisa memanfaatkan garam dan terang dari saya ini. Ya, harapan saya mereka itu menyadari bahwa peradaban mereka yang hanya ego mikir kerogo, hanya mencari kebutuhan madya, tetapi melupakan akan kebutuhan wasono, itu mereka akan sadar dan kemudian mengubah peradabannya untuk bisa tahu akan tugas dan tanggung jawab hidup ini. Itu makanya dengan ini saya sangat terima kasih, dan harapan saya itu orang-orang yang melihat video ini itu nanti akan bisa menyadari bahwa selama ini kita itu berada pada peradaban yang salah. Kita harus mengubah peradaban kita menjadi peradaban yang benar. Mosok manusia kalau kalah dengan ular, Mas. Ular itu pada waktu dia makan itu ya dia nggak pernah berhenti, dia makan terus ini. Tetapi pada saatnya dia harus berusaha menjadi kepompong, dia tidak makan sama sekali, stop. Nah, demikian juga manusia itu kan juga harus menyontoh itu. Ada saatnya ya kita itu masih membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan madya. Tetapi pada saatnya nanti kita harus stop, Mas. Kita beralih kepada bagaimana kita bisa mencapai kepentingan wasono. Nah, itu harapan saya, semoga dengan channel dari Mas Dodi ini nanti semakin banyak orang-orang itu yang tercerahkan sehingga mereka menyadari akan peradaban yang dijalankan saat ini itu